Tips tetap sehat selama traveling, yang pertama teman-teman pastikan cukupi kebutuhan makanan dan asupan dengan tetap sehat. Jadi pilih makanan yang sehat, kalori kebutuhan tetap terjaga dan terlalu batasi gula, garam, serta lemak. Karena kita tahu kalau wisata kuliner kadang kan terlalu banyak makanan. Lalu yang kedua, aktivitas fisik juga harus tetap dilakukan, yaitu dengan olahraga ringan. Jangan sepelekan untuk tetap berolahraga. Kalau bisa sempatkan waktu selama kita traveling. Yang ketiga, cukupi istirahat. Jangan sampai kejar tayang dari pagi sampai petang untuk selalu mengejar itinerary, tapi juga tetap pahami badan kita agar tetap sehat. Yang keempat, selalu jaga kebersihan, cuci tangan, dan gunakan masker dimanapun kita berada kalau kita tidak yakin kondisi setempat adalah bebas dari infeksi. Yang kelima, siapkan vaksin ini sebetulnya sebelum traveling supaya kita tahu daerah mana yang kita akan kunjungi, bagaimana pemilihan vaksinnya, agar kita terproteksi dari beragam resiko infeksi. Baik, masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana caranya supaya kita nyaman dan menyenangkan selama liburan tanpa tertular penyakit dari wisatawan yang lain ya. Atau mungkin Anda kurang jaga kebersihan, pegang ya handle pintu hotel itu bisa jadi salah satu media penularan penyakit ya, makanya Anda harus berhati-hati. Nah, kalau Anda punya planning buat liburan dan menyiapkan segala sesuatunya gimana, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudi Kurniawan, SPPD MMARS, dokter spesialis penyakit dalam dan travel health expert dari Eka Hospital BSD. Oke, Dok. Kalau gini, semisal kalau kita mau prepare gitu ya untuk persiapan, kan persiapannya ini sebenarnya orang tuh ya rencana perjalanan ya mau kemana itu pasti ada baju buat foto-foto dok, yes. Gitu ya, buat posting gitu ya. Tapi kan selain itu kayak yang standarnya aja orang bawa obat ini deh P3K gitu ya, obat-obat yang sering diminum. Tapi perlu nggak sih kayak suhu di sana gimana, terus kemudian akses kesehatan di sana gimana, dalam artian kayak kalau di Indonesia mungkin kayak rumah sakit di mana, terus kliniknya di mana, terus kalau untuk penanganan pertama itu perlu di googling dulu nggak sih dok untuk tanya-tanya kayak untuk kasih tahu bahwa ini kayaknya semuanya harus from A to Z-nya itu benar-benar harus well noted gitu, gimana? Nah, ini pertanyaannya menarik sekaligus praktis gitu ya. Jadi kalau ke sana gimana kita mau evaluasi dan nyari medical center. Nah, itu sebetulnya penting juga, terutama kalau kita pergi sendiri ya tanpa pakai tour. Jadi kita harus persiapkan dengan baik obat-obatan. Baik. Karena kita tahu obat-obatan pribadi ataupun obat-obat emergensi, katakanlah hal-hal seperti diare, sakit perut, demam itu wajib ada. Karena tidak semua negara, tidak semua tempat yang kita kunjungi itu gampang akses obatnya. Tuh. Mungkin cari apotek aja susah. Kalau di sini mungkin gampang ya, berapa ratus meter ada apotek. Betul. Belinya juga gampang, mungkin dengan resep dokter, online semua bisa. Tapi ketika di luar, kita nggak pernah tahu bagaimana peraturan, restriksi, dan ketersediaan obat. Jadi tetap usahakan untuk prepare lebih banyak obat-obatan yang memang kita biasa, tanda kutip, sakit gitu ya. Tahu mungkin sering diare, ya sudah coba lebih banyak stok obat diarenya. Gitu, karena kita nggak pernah tahu. Lalu yang kedua mungkin ya kita harus tahu medical emergency, baik di tempat tujuan maupun di tempat kita berasal. Jadi kalau ada apa-apa bisa kita hubungi. At least bisa ditelepon, bisa kita tadi ya googling, mungkin cari kira-kira mana yang paling dekat dan bisa mengakomodir kita sebagai wisatawan. Betul. Kalau enggak lebih repot nanti sampai di sana nyari medical itu bisa seharian loh. Betul. Karena nggak pernah tahu. Beda kalau misalkan pakai tour, biasanya sih sudah dipersiapkan, tapi tetap mungkin kita harus persiapkan secara pribadi juga kira-kira mana akses kesehatannya dan seperti apa yang perlu kita bawa. Jadi kayak emergency kit lah. Iya betul ya, jadi kemana-mana, jadi portable lah ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah itu kan untuk kalau sudah sampai di sana. Nah sebelum pergi, tadi kan kita juga sempat bahas seputar vaksin ya dok ya. Apa aja sih dok mungkin bisa dijelaskan yang standarnya mungkin orang kayak vaksin flu, kayak influenza gitu ya. Tapi maksudnya kayak teman-teman yang lainnya yang standar yang bisa dilakukan kayak untuk liburan kali ini tuh apa sih dok? Kan vaksin banyak banget tuh. Maksudnya kira-kira kan nggak mungkin juga satu waktu tadi dokter Rudi sampaikan. Maksudnya apa aja dok yang bisa kita vaksin dulu gitu? Oke betul, tadi yang pertama vaksin flu. Kita tahu sekarang kan dengan perubahan musim, influenza lagi naik, influenza A, influenza B.
Jadi kita selalu rekomendasikan udah yuk sama-sama vaksin flu karena memang dia seasonal diberikan 1 tahun sekali. Betul. Jadi repeat setiap tahun untuk bisa mengurangi faktor risiko dan terjadinya flu tadi. Nah selain dari flu, kemudian radang paru-paru. Itu juga penting sekali nih karena kalau sampai terjadi radang paru-paru atau kita istilah medisnya pneumonia, itu lama rawatnya panjang, tingkat kualitas hidupnya turunnya begitu jauh. Jadi nggak bisa tuh 1-2 hari traveling, tahu-tahu 5 harinya dirawat. Nah seperti itu kan PR banget tuh. PR betul ya, terutama untuk orang-orang yang lebih beresiko. Contoh orang dengan kondisi komorbid, Betul. lansia, anak-anak, ataupun siapapun yang memang punya kerentanan terhadap beberapa infeksi tadi. Terus tadi mungkin diare, tipes, hepatitis A, kalau kita nggak pernah yakin dengan kualitas makanan dan kebersihan, ya sudah ya kita proteksi dirilah salah satunya dengan vaksin. Ya kita tahu cara memproteksi mungkin selain memilih makanan yang relatif lebih bersih, lebih sehat, kan kita biasakan cuci tangan, jangan sembarangan pegang-pegang. Siapa tahu terlalu excited, coba wisata kuliner, habis pegang uang gitu ya, atau mungkin habis pegang sana sini, kita langsung pegang makanan. Nah ini kan hal-hal sepele yang akan terjadi kalau kondisi tubuh kita lagi lemah, jadi tuh kondisi penyakit diare. Betul. Nah berarti kalau kita udah persiapan udah gini dok, semua udah dicatat dan lain sebagainya, kitnya udah dibawa gitu ya. Nah makan nih gitu ya, seberapa penting sih kalau kita ngomongin daya tahan tubuh dan pola diet selama liburan? Kan kadang-kadang agak lost ya. Kita gini, ini beda mungkin sama yang punya gula darah gitu ya. Emang agak lost. Tapi kayak makan makanan nih, kadang-kadang kayak makanan yang manis, pedas, asem, itu juga bisa pengaruh nggak sih? Maksudnya kayak ke imun sistemnya kita selama liburan loh. Karena kan kadang-kadang orang liburan tuh kayak tidurnya kurang, istirahatnya kurang gitu. Itu pengaruh nggak sih apa yang kita makan itu jadi oral intake-nya jadi malah bahaya gitu? Ya dapat berpengaruh banget gitu ya kalau kita makanan apalagi sebelumnya nggak terbiasa. Betul. Contoh biasa mungkin makan A, B, C ketika lagi traveling berubah tuh. Makannya D, E, F. Badan kita nggak terbiasa. Mumpung nggak ada di kampungku nih gitu. Ditambah daya tahan tubuh kita lagi rendah, jadi deh kondisi gangguan saluran cerna. Kadang bisa berupa diare itu yang paling sering. Bisa meningkatkan hingga 30-40% katanya orang yang lagi jalan-jalan tuh resiko travelers diarrhea. Bisa juga konstipasi. Oh. Gitu. Meskipun ya lebih sering diare gitu. Diare ya. Oke. Jadi kita harus pilih-pilih yang mana yang kira-kira cocok buat kita. Oke. Kalau misal kayak lagi makan gitu, terus kayak bisa langsung kerasa nggak sih dok? Orang kan selama ini kayak kalau lagi makan kemana-mana tuh kayak ada yang bilang keracunan makanan lah gitu. Kayak emang perut kita bisa ngerespons cepat itu sehingga kayak wah ada something wrong nih sama yang kita makan gitu, bisa nggak sih dok? Bisa. Kalau keracunan makanan memang terjadinya akut atau cepat. Baik. Dapat hitungan menit sampai jam, sampai mungkin 1 kali atau 2 kali 24 jam pertama. Jadi rasanya perutnya mungkin kembung, pengen mual, muntah, kemudian bisa diare. Jadi sangat tergantung dari makanannya dan jenis keracunannya itu apa gitu. Kalau keracunnya karena bakteri gitu ya, misalkan ada infeksi, biasanya mungkin diare 1 kali 24 jam, besoknya diare parah. Badan tuh sebenarnya berusaha mengeluarkan tuh racun-racun. Tapi kalau misalkan keracunannya ada racun toksin, itu biasanya dalam 4 jam pertama ketika masih di lambung, tubuh akan berusaha mengeluarkan, jadi memuntahkan makanan. Jadi gejalanya paling gampang ya perut kembung, mual muntah, sama diare. Itu jadi warning buat kita bahwa oh ini ada something wrong gitu terkait makanan yang kita konsumsi. Betul ya. Jadi juga harus dijaga juga, lihat-lihat tempatnya juga kali ya dok ya. Termasuk memilih minuman. Kadang orang fokusnya makanan, tapi jangan lupa minuman. Terutama minuman-minuman yang kita nggak pernah tahu bukan minuman kemasan. Kan kita nggak tahu nih handling drinksnya seperti apa. Betul. Apalagi kalau minuman es, tidak semua es tuh kadang-kadang bersih. Ada beberapa area yang esnya bahkan kadang diisi dengan air mentah tuh. Air mentah yang dibekukan gitu ya, karena mungkin keterbatasan atau apalah. Jadi minumannya bersih, ketika diberikan es, esnya itu ketika mencair
muncullah kuman-kuman yang tidak kita inginkan. Sampai itu saya jadi kepikiran ya, kadang-kadang tuh kita udah mau jaga banget ya lagi liburan tuh nggak tahu ada aja miss-nya gitu ya. Ada nggak sih Dok kayak perpaduan yang salah gitu ya antara makan dan minum? Kadang-kadang kayak oh kalau habis makan ini katanya nggak boleh minum ini gitu, nanti justru malah perutnya tambah begah gitu. Atau sebenarnya kayak ya standar aja sih, tidak ada aturannya gimana-gimana. Atau mau lebih gampangnya ya amannya minum air putih aja udah gitu, atau gimana Dok? Secara prinsip tidak ada ya, maksudnya A plus B terus jadi Kadang-kadang kan lebih begitu ya, Dok, ya? beresiko. Tapi memang pada kondisi tertentu, contoh makan yang sensitif udah berlemak, pedas, terus ditambah dengan minuman soda, nah itu resiko bloating atau kembung akan jadi lebih besar. Gitu. Tapi apakah kontraindikasi atau nggak boleh sama sekali secara absolut? Enggak juga, tergantung kondisi orangnya. Tapi memang kita harus tetap pilih makanan yang relatif sehat, sesuai dengan rekomendasi Kemenkes ya, isi piringku dipenuhi, kemudian bagaimana pembatasan gula, garam, lemak juga tetap diwaspadai lah selama kita travel. Meskipun kita tahu lagi traveling tidak hanya kunjungan ke tempat-tempat, tapi kunjungan ke makanan, mencoba atau mencicipi ragam kuliner di daerah setempat. Ya apalagi Anda punya riwayat asam lambung tinggi ya Dok ya, atau GERD gitu ya. Jadi Anda harus berhati-hati, harus benar-benar bijak memilih makanan apa yang Anda konsumsi. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana merencanakan liburan Anda tetap aman, menyenangkan dan pastinya sehat tanpa tertular berbagai jenis penyakit selama Anda liburan ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kalau Anda punya rencana liburan atau Anda lagi liburan sekarang dan Anda ngerasain sesuatu, boleh tanya-tanya di kedua platform tadi ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Rudy Kurniawan SPPD MMers, dokter spesialis penyakit dalam dan travel health expert dari Eka Hospital BSD. Oke, Dok, berbagai moda kan ada ya, dalam artian kayak mau jalur darat, jalur laut atau jalur udara gitu ya. Untuk yang nyetir sendiri atau mau naik bus dan lain sebagainya, ada yang sendiri atau barengan sama keluarga atau sama teman-teman gitu ya. Beda nggak sih Dok antara kayak yang sendiri sama lebih dari sendiri gitu ya, maksudnya barengan. Kemudian lihat jalur darat, jalur laut, jalur udara gitu. Yang mungkin jalur udara kayaknya lebih fine Dok karena nggak capek-capek amat nyetir. Itu beda nggak sih persiapannya gitu Dok? Nah ini tantangan nih dalam memilih moda transportasi ya. Betul. Mungkin kalau wisata domestik yang masih satu pulau, opsinya lebih banyak tuh. Bisa kereta, mungkin mobil sekalian mau singgah beberapa tempat, itu bisa kita pilih. Tapi perlu diperhatikan bahwa kalau perjalanan panjang, entah itu naik kereta atau mungkin pesawat ya, yang sering kali kita nggak bisa terlalu mondar-mandir, ada beberapa resiko yang perlu kita ketahui. Satu misalnya paling sering adalah kaki bengkak tuh. Jadi kalau modelnya lama gitu ya, lebih dari 2-4 jam nggak bergerak, beberapa orang tuh kakinya bengkak, cepet pegel, entah itu pegel di kaki atau pegel di pinggang gitu ya, karena posisi duduk yang kurang ergonomis. Yang kedua adalah resiko dehidrasi. Jadi orang ketika di perjalanan, satu mencari toilet itu kan nggak gampang ya. Betul gitu ya, banget. berhenti dan orang juga malas. Jadi bagaimana caranya orang malas minum? Akibatnya ya, betul, dehidrasi. Betul. Nah kita nggak pernah tahu kan bagaimana kelembapan udara. Apalagi kalau kita bicara kelembapan udara di pesawat yang secara umum lebih rendah, itu biasanya resiko dehidrasi lebih tinggi. Jadi selalu cukupi untuk kebutuhan minum. Paling sering dua itu sih terkait cairan sama bengkak di kaki. Ya resiko satu lagi untuk infeksi itu juga tetap ada. Kan di public transport meskipun katakanlah udah pakai masker, tapi udara itu kadang tidak bersirkulasi dengan optimal, tertular infeksi tadi ya, flu, mungkin jadi batuk, pilek, bahkan bisa demam yang sangat mengganggu dari ritme traveling kita nantinya. Betul ya, jadi harus direncanakan baik-baik dan kalau bisa kemana-mana kalau agak susah cari cara untuk cuci tangan mungkin hand sanitizer kali Dok ya. Yes. Itu dibawa kemana-mana itu kayaknya udah wajib gitu ya. Nah sekarang kalau udah mulai kerasa kayak, aduh Dok kayaknya udah nggak enak nih badan nih ya atau perutnya dan lain sebagainya, itu biasa penanganan awal seperti apa sih Dok? Kan mungkin gini, orang kayak
nunggu nanti kayaknya masih ringan aja mah bisa kali pakai obat yang kita bawa gitu, itu gimana dok? Untuk ngukur bahwa tubuh ini masih bisa dihandle sendiri atau ke vaskes gitu? Oke, kalau masih dalam 1 kali 24 jam, katakanlah kondisi juga tetap ringan, mungkin kita bisa konsumsi obat-obat simptomatik untuk meredakan gejala kita. Diare, pakai obat diare yang tersedia over the counter drug, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter. Tetapi ketika kita merasa kok ini diarenya frekuensi makin tinggi gitu ya, atau misalkan demamnya kok nggak turun-turun, atau flu batuknya makin parah sampai ngomong pun susah, ya sudah, itu berarti saatnya kita untuk datang ke fasilitas kesehatan. Atau kalau tidak memungkinkan, mungkin kita bisa lakukan juga telemedicine menjadi alternatif kita selama kita traveling. Nah itu ya, sekarang pilihannya banyak ya dok. Yes. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada yang DM Instagram kita dok. Saya bacakan ya, ini dari Pak Bima ya. Dok, setelah liburan biasanya tuh saya sering kena tipes. Ini disebabkan kelelahan atau memang akibat makanan ya dok ya? Sebaiknya apa yang saya lakukan agar tak sering terjadi? Oh, mungkin sebagian orang ada yang diare, ini sebagian orang ada yang tipes gitu ya. Ini kayak template banget orang liburan. Emang kan orang gini dok, kalau ada diare ataupun tipes mungkin orang kepikirannya kayak hygiene-nya kurang gitu ya. Padahal harus berbatas pada hygiene aja, atau mungkin kelelahan atau makanan atau apa ya dok ya? Nah, ini kayaknya banyak orang deh ini mengalami ini dok. Pertanyaan menarik nih dari Pak Bima ya. Jadi kalau kita katakanlah capek terus orang bilang tipes, itu sebenarnya bukan capeknya yang bikin tipes. Kerja capek tipes gitu ya. Tapi ada infeksi bakteri yang mungkin resikonya lebih tinggi ketika kita lagi lelah. Lelah perjalanan, makanan yang tidak bersih, sehingga kuman-kuman tipes itu dapat berkoloni atau berkembang biak lebih banyak sehingga menimbulkan tadi gejala tipes. Entah itu berupa diare, nyeri perut, atau mungkin konstipasi. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya harus kita waspadai dari awal, apalagi kalau berulang. Sudah tahu katakanlah ini tipesnya akan berulang nih tiap kali jalan-jalan, ada baiknya selain kita evaluasi atau memilah makanan yang relatif lebih bersih, lebih sehat, mungkin bisa dipertimbangkan vaksin. Ya, vaksin tifoid atau tipes itu bisa diberikan setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun ya, jadi kalau Anda mau liburan boleh divaksin dulu gitu ya, jadi udah prepare. Nggak harus setiap tahun kan per 3 tahun ya dok ya. Seperti semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Bima ya. Dok, sambil gini, kalau semisal kayak orang ini udah mulai sakit, ini kan kadang-kadang ya, sakit ini kan tubuh mencoba untuk kuat dalam artian kayak membuat imun sistemnya lebih baik. Masalahnya itu kadang orang sakit susah makan dok gitu ya. Jadi kayak akhirnya di perjalanan waktu traveling ya sakit iya, susah makan iya, jadi kondisinya semakin memburuk. Nah biasanya kalau susah makan itu antisipasinya gimana dok? Kita tetap harus dipaksa makan atau gimana? Atau pakai multivitamin aja gitu dibantu dengan itu atau gimana dok? Jadi kalau susah makan tetap kita harus usahakan ada asupan yang masuk. Barat ada bahan bakar yang masuk supaya tubuh kita bisa tetap beraktivitas, membangun kondisi kesehatan yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Katakanlah kita nggak makan sama sekali. Jadi bagaimana tubuh kita bisa melawan kuman-kuman atau menolak dari virus atau bakteri tadi. Kalaupun susah dalam sekali makan besar, mungkin kita bisa pilih small frequent feeding. Jadi makan sedikit-sedikit tapi mungkin frekuensinya lebih sering. Sehingga asupan kalori dalam 24 jam itu tetap terpenuhi. Tapi kalau ternyata udah dengan cara seperti itu masih nggak bisa, mungkin ada baiknya perlu dirawat untuk menggantikan asupan makan yang tidak bisa masuk lewat mulut, lewat jalur biasa, lewat infus. Jadi mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Udah mikirin, aduh gimana nih kalau sampai dirawat. Jadi tetap usahakan makan itu tetap terjagalah asupannya. Oke ya. Semoga ini menjadi catatan kita bersama ya. Jadi memang harus di-prepare jauh-jauh hari supaya kondisi kita tetap fit meskipun ada risiko di tempat yang baru gitu ya, di tujuan wisata kita. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana supaya kita tetap aman, nyaman dan pastinya sehat selama liburan, tidak tertular berbagai jenis penyakit. Ini penting banget bagi Anda yang sedang merencanakan liburan. Kayaknya minggu ini atau minggu depan ini banyak yang liburan ya. Ini kayak bakal jadi peak seasonnya orang-orang liburan karena liburan akhir tahun iya, liburan anak sekolah juga iya, dan liburan menghabiskan cuti tahunan Anda ya. Kita masih bersama dengan Dr. Rudy Kurniawan, SPPD MMR,
Raj, dokter spesialis penyakit dalam dan travel health expert dari Eka Hospital BSD. Dok, gini, kan ada orang-orang tuh yang kayak kerasa udah nggak nyaman di tubuhnya, nggak enak lah gitu ya selama liburan. Tapi kayak, well, I don't wanna break this moment gitu ya, kayak nggak mau, pokoknya selagi masih bisa jalan, saya jalan meskipun badan lagi nggak enak. Nanti kayak udah nanti pas balik ke Indonesia aja kita berobatnya. Sekarang di backup sama ini itu dan lain sebagainya. Itu bisa kondisinya semakin memburuk nggak sih ketika mungkin mereka kembali ke kampung halamannya atau kembali ke Indonesia sehingga kayak kemarin ditahan-tahan ini dok gitu supaya tetap rencana perjalanannya tuh kunjungin ini tuh tetap berjalan meskipun badan udah nggak karuan gitu dok. Nah ini mungkin banget sebetulnya kalau misalnya seseorang itu 1-2 hari nggak membaik, bisa jadi hari ketiganya malah lebih jelek. Makanya selalu kita anjurkan sebetulnya bagaimana kita bisa mengurangi kepadatan itinerary. Jadi kalau lagi capek gitu ya, jangan terlalu warawiri sana sini, mungkin satu area di skip dulu, kita istirahat. Jadi bisa recovery, besok mungkin bisa lebih fit, bisa jalan-jalan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Mestinya. Jangan sampai kalau misalkan dipaksain, tunggu sampai drop banget baru ke tanah air, kadang-kadang malah jadi efek negatif buat kita. Bisa jadi loh kalau kondisi demam, misalkan lagi penerbangan lewat udara gitu ya, kadang demam tidak boleh boarding. Kalau terlalu tinggi demamnya, iya, betul, nah itu harus hati-hati juga gitu. Makanya jangan sepelekan keluhan-keluhan yang simple, jangan tunggu sampai drop, tapi mulai coba berobat lebih awal. Pikirin ketika Anda mengajukan visa ya, next time banget terus tiba-tiba kayak dicegat di bandara gara-gara tubuh Anda terlalu tinggi gitu, gara-gara demam Anda. Nah tapi gini dong, ketika kita kayak udah nggak enak nih, terus kemudian oke, dari 5 hari perjalanan ini gitu ya, saya mau sehari aja deh coba istirahatkan. Kalau badan masih bisa nerima, butuh berapa hari sih dok? Kayak sehari aja ketika udah membaik, oh berarti ini kayaknya mild aja nih. Tapi kalau udah sehari nggak membaik juga, itu tandanya harus ke vaskes setempat gitu nggak sih dok? Oke, terkait perbaikan gejala tentu setiap orang berbeda-beda ya. Gitu. Ada bahkan yang 12 jam pertama begitu nggak enak langsung seger, bisa juga. Setelah tidur gitu ya paginya udah fresh lagi. Wah itu keajaiban. Ada yang 1-2 hari nggak membaik malah memburuk tuh ada. Jadi harus kita tahu kira-kira dalam tahap mana ini perlu see the doctor gitu. Jadi perlu ke fasilitas kesehatan atau mungkin kontak emergency atau medical yang sudah kita punya sebelumnya. Gitu kan itu bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, entah itu bisa datang langsung atau mungkin kalau tidak memungkinkan tadi yang sempat kita bahas juga bisa telemedicine juga. Jangan sepelekan dan jangan anggap remeh lah intinya seperti itu. Betul. Oke, itu ketika memang lagi di tempat tujuan emang harus berhati-hati. Kalau memang ada gejala ya langsung periksa gitu ya. Nah sekarang jadi challenge lagi dok, ketika pulang ke Indonesia atau ke kampung halaman gitu ya. Selama liburan kayaknya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba pas pulang kok kayak ada sesuatu masalah di tubuhnya itu bisa terjadi nggak sih dok setelah liburannya justru? Nah bisa banget nih, jadi kalau kita bicara pulangnya itu sebetulnya masuk dalam ranah travel health juga. Jadi preparation selama traveling sampai nanti pas pulang. Itu bisa sampai 3 bulan pasca pulang, resiko beberapa infeksi kadang ada yang munculnya lebih lama. Gitu ya, contoh misalkan malaria gitu ya. Malaria kan kadang-kadang kita nggak muncul gejala sekarang, onset atau terjadi penyakit bisa beberapa minggu kemudian. Kita nggak pernah tahu, barangkali dorman atau masih tidak muncul gejala baru muncul beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Nah oleh karena itu pas pulang ya kita harus tahu nih gejala-gejala mana yang relate atau berhubungan dengan traveling sebelumnya. Selain kita lihat area tempat kita traveling sebelumnya ada risiko apa. Contoh paling gampang misalnya kondisi demam, batuk pilek, diare itu kan gejala yang sehari-hari kita temukan yang mungkin masih berhubungan dengan riwayat perjalanan. Biasanya dokter akan melakukan assessment nih apakah kondisi ini munculnya ketika sudah pulang misalkan di tempat kita gitu ya atau berhubungan dengan perjalanan sebelumnya. Karena akan berpengaruh terhadap evaluasi, penata laksanaan, pengobatan yang kita pilih untuk ketepatan dari pasien tadi. Ada atau tidak ada gejala setelah kita pulang liburan perlu periksa nggak sih dok? Atau nunggu ada keluhan dulu? Nah kalau nggak ada keluhan, tidak punya komorbid mungkin nggak perlu periksa. Tetapi kalau ada komorbid yang perlu evaluasi jangka panjang, ada baiknya sebelum dan setelah liburan kita cek. Gitu. Apakah gulanya naik misalkan pada penyandang diabetes. Nah, itu dia.
Atau misalkan ini gangguan kolesterol. Nah memang nggak bisa cepat, kadang-kadang kita harus lihat secara sistemik gitu ya, secara keseluruhan dalam waktu misalkan 1-3 bulan pertama. Oke, untuk mengetahui ya, karena siapa tahu hilaf selama liburan Anda makan-makan enak gitu ya, sehingga kadang-kala ada punya diabetes mellitus atau ada hipertensi dan lain sebagainya, Anda agak lost sedikit ya, tiba-tiba kolesterol totalnya wing gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Rudi hari ini. Sangat penting sekali bagi kita semua yang sedang merencanakan liburan. Semoga liburan akhir tahun ini kita selalu diberikan kesehatan dalam menyambut tahun baru 2026, sehingga di tahun yang baru nanti kita siap dengan tubuh kita yang jauh lebih fit. Terima kasih Dokter Rudi. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital BSD. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Rudi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Radha Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda supaya liburan Anda tetap menyenangkan bersama keluarga tercinta. Selamat liburan, sampai jumpa.